Bayangin kamu lagi duduk santai, mungkin sambil nyeruput kopi atau rebahan, terus tiba-tiba kepikiran satu hal. Kenapa ya? Setelah lewat masa-masa sulit, kayaknya diri gue berubah. Tenang, kamu nggak salah ngerasa begitu. Banyak orang ngerasain hal yang sama, dan ternyata itu memang nyata. Otak kita berubah setiap kali kita melewati pengalaman yang terlalu berat. Bukan cuma berubah sembarang berubah, tapi ada pola-pola tertentu yang bisa ngasih petunjuk tentang siapa kita sekarang. Kadang perubahan itu muncul dari hal-hal sepele. Misalnya, kamu jadi orang yang harus semuanya rapi dan pas. Rasanya pengen segala sesuatu berada di tempat yang tepat. Kalau jadwal meleset 5 menit aja, badan langsung tegang. Padahal orang lain santai-santai aja. Itu bukan sekadar perfeksionis, tapi lebih kayak otak kamu lagi mau ngambil kembali rasa aman yang dulu pernah hilang. Karena kalau hidup pernah berantakan, kita suka punya kebiasaan ngecek pintu berkali-kali. Atau ngerasa harus ngontrol segala detail, seakan itu satu-satunya cara biar nggak ada yang salah lagi. Terus ada juga momen ketika kamu selalu ngerasa hal buruk bakal terjadi. Bukan karena kamu pesimis, tapi kayak otak otomatis bikin tameng, nanti juga gagal. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena dulu pernah kecewa begitu, dalam sampai-sampai ekspektasi jadi musuh. Kayak di film Spider-Man, ketika MJ bilang kalau kita nggak berharap apa-apa, kita nggak bakal kecewa. Banyak orang relate. Bukan karena itu keren, tapi karena itu kenyataan yang sering tersembunyi. Kita takut berharap. Lalu ada luka yang jarang dibahas orang. Kehilangan yang gak selalu soal kematian. Kadang kehilangan itu bentuknya hilangnya kepercayaan, hancurnya identitas, bubarnya hubungan, atau mimpi yang dulu kita jaga mati-matian. Kehilangan semacam ini sering bikin kita tetap hidup, tapi kayak hidup dari balik kaca. Fisiknya ada, tapi pikirannya masih terjebak di seandainya. Dan kadang kita ngerasa bersalah, seakan-akan kita gak boleh bahagia, karena ada bagian diri yang masih berkabung diam-diam. Tapi menariknya, semua rasa sakit ini nggak cuma menciptakan luka, kadang dia ngerombak nilai hidup kita dari dasar. Ada orang yang setelah jatuh, justru ketemu makna baru, kayak tanah yang retak setelah gempa, tapi dari retakan itu, muncul cahaya. Kita tahu kisah Mandela yang hidup puluhan tahun di penjara, tapi keluar dengan hati yang memilih berdamai. Tapi, ada juga yang memilih arah sebaliknya, seperti tokoh-tokoh kelam sejarah, yang membiarkan luka berubah menjadi amarah yang melukai dunia. Sakit itu memang kayak persimpangan. Kita nggak bisa milih untuk nggak mengalami, tapi kita bisa milih apa yang mau kita lakukan setelahnya. Dan yang sering bikin kita terharu sekaligus bingung adalah munculnya peran penyembuh yang terluka. Kamu tahu tipe orang yang kelihatannya selalu siap bantu siapapun, yang paling peka, paling ngerti, paling lembut. Banyak dari mereka bukan lahir begitu, tapi jadi begitu karena pernah patah begitu dalam. Mereka bersinar buat orang lain dari kegelapan yang pernah mereka lewati sendiri. Tapi kadang niat membantu itu jadi cara lain buat menenangin luka yang belum mereka obati. Seakan-akan dengan nyembuhin orang lain, mereka bisa nyembuhin diri sendiri. Tapi pada akhirnya, perubahan karena rasa sakit itu bukan akhir. Otak kita bukan mesin rusak, dia lentur, dia cerdas, dan dia bisa tumbuh lagi, bahkan lebih kuat. Dan perubahan itu seringkali dimulai saat kita berhenti lari dari apa yang pernah kita alami, dan mulai jujur sama diri sendiri. Apa yang sebenarnya masih sakit di dalam? Apa yang masih belum selesai? Dari sana biasanya muncul keajaiban kecil, langkah demi langkah, sampai suatu hari kita sadar, kita bukan cuma bertahan, kita berkembang. Jadi kalau kamu sekarang ngerasa rumit, beda, atau lebih sensitif dari dulu, itu bukan kelemahan. Itu adalah jejak perjalananmu. Jejak yang bisa jadi bikin kamu lebih bijak, lebih peka, lebih manusia. Kadang rasanya berat, tapi di balik semua itu ada versi diri yang sedang tumbuh. Dan mungkin justru itu yang bikin kamu indah.